Ini bekas kemarin anak kelas belajarnya karena untuk gampang untuk dikerjakan untuk daya diskriminasi dan daya kesukaran item. Oke, materinya baru akan saya bagikan nanti ya sore. Sebenarnya ini namanya udah kurang gede atau udah cukup? Halo? Cukup, Ibu. Oke. Aku suaranya masih terputus-putus terkadang. Oke. Ya, ini adalah dummy score test yang akan teman-teman dapat saat nanti download. Jadi bentuknya kayak gini. Ada 20 soal seperti yang teman-teman kerjakan, ada 20 item soal, kemudian ada 20 responden atau ada 20 siswa yang mengerjakan. Gitu. Jadi yang ikut tes ada 20 orang mengerjakan 20 item. Kemudian di sini ada total, nanti teman-teman kerjakan, boleh di bawahnya juga nanti untuk ngerjain yang selanjutnya. Indeks kesukaran item dikasih 2 baris. Nah, teman-teman kalau ada bukunya Azwar tentang tes kemampuan kognitif itu bisa dibuka di halaman 135. Jadi indeks daya diskriminasi item tuh lambangnya P. Indeks daya diskriminasi item itu adalah rasio atau perbandingan antara siswa yang bisa menjawab benar dengan siswa yang mengikuti tes. Jadi kita pengen lihat kira-kira indeks kesukaran itemnya itu gimana. Jadi sebenarnya indeks kesukaran item itu menggambarkan kalau persentasenya semakin besar, artinya semakin besar yang jawab benar, itu soalnya diasumsikan semakin gampang. Kenapa? Karena hampir semua bisa jawab dengan benar. Gitu. Kalau misalkan persentasenya kecil, yang jawab tuh cuma 2-3 orang dari 20, maka asumsinya itu soal susah, karena hanya 2 atau 3 orang yang bisa jawab. Jadi perhitungannya sebenarnya gampang, karena sudah gambaran logikanya udah kelihatan. Di sini kita cari jumlah yang jawab benar. Oke, di sini kita indeks kesukaran item. Ya, jumlah yang jawab benar tinggal kita jumlahkan aja dari ini sampai dengan yang bawah dan enter. Oke, kemudian kita tarik garis. Oke, di sini ini juga bisa kita jumlahkan. Oke, sudah kelihatan, gitu ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya adalah angka 12 di sini dengan angka 12 di sini, bedanya apa? Nih, saya tandain. Totalnya sama 12, di sini juga totalnya 12, tapi apa yang beda? Silakan siapa saja? Iya, Bu. Ya, silakan. Yang beda itu yang 12 vertikal itu kan jawaban jawaban yang responden dengan inisial OO, Bu. Kalau yang 12 horizontal itu kan yang jawaban untuk nomor 20 dari setiap responden. Oke. Jadi 12 di sini adalah soal nomor 20 gitu ya. Yang jawab benar ada 12 orang. Kalau misalkan di sini artinya adalah si responden OO ini menjawab 12 soal benar gitu. Jadi kalau di sini adalah jumlah soal yang benar, di sini adalah jumlah individu yang jawab benar. Gitu. Maka kalau mau ngitung indeks indeks kesukaran item gampang, tinggal jumlah yang jawab benar sama dengan jumlah yang jawab benar dibagi, ataupun tadi kan perbandingan dengan jumlah seluruh mahasiswa yang ikut, berarti yang ikut ada 20, tinggal dibagi.
tinggal ditarik. Nah, ini adalah hasil indeks kesukaran itemnya. Dimana kalau dia lebih dari 0,5, dia lebih dari 0,5, asumsinya soalnya mudah. Kenapa? Karena lebih dari 50% yang bisa jawab benar. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 0,5, artinya di bawah 50% yang bisa jawab benar, artinya soalnya dia sulit. Asumsinya begitu. Besarnya itu mulai dari 0 sampai dengan 1 nilainya. Jadi dari 0 sampai dengan 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan siapa saja yang mau menanyakan tentang indeks kesukaran item. Kita selesai di sini. Nanti gimana? Berdasarkan 20 item soal yang disusun, kesemuanya itu punya indeks kesukaran item di atas 0,5. Artinya soalnya tergolong mudah. Rata-rata soal yang disusun itu mudah karena hampir setiap soal bisa dijawab lebih dari 50% responden yang mengikuti tes. Gitu kira-kira. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, saya lanjutkan ke gaya diskriminasi. Gaya diskriminasi, kita copy. Kemudian kita pindahin ke sini supaya memudahkan. Gaya diskriminasi. Oke. Nah, daya diskriminasi item itu sebenarnya kita pengen lihat kemampuan item dalam membedakan mana kelompok tinggi, mana kelompok rendah. Dalam kemampuan kognitif artinya mana, dalam tes kognitif artinya mana individu yang masuk ke kelompok tinggi secara kognitifnya bagus, mana ataupun kompetensinya baik, mana yang kelompok rendah yaitu kompetensi ataupun kognisinya tuh rendah atau kurang gitu. Kasarnya, mana sih anak-anak yang di atas rata-rata nih, artinya dia yang pinter-pinter. Mana yang di bawah rata-rata yang artinya dia kurang pintar. Nah, PR-nya adalah kita harus membagi dulu mana kelompok tinggi, mana kelompok rendah. Kalau sudah kebagi gampang. Kalau dalam bukunya Azwar dikatakan bahwa daya diskriminasi item itu adalah selisih antara indeks kesukaran item kelompok tinggi dengan indeks kesukaran item di kelompok rendah. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kelompok tinggi mana, kelompok rendah mana, kita hitung indeks kesukaran itemnya, baru tes PSS bisa nggak sih? Bisa saja. Tapi item total correlation. Jadi ini item, total score item nih, dikorelasikan dengan total ini. Dengan total yang ini. Itu dipakai rumus korelasi. Hasilnya ya mungkin tidak akan jauh berbeda, tapi rumus yang kita kerjakan sekarang itu berlaku hanya untuk rumus kognitif umumnya. Gitu. Jadi di tes kemampuan kognitif. Karena kan nilai benar dan salah itu hanya ada di hanya ada di kognitif gitu. Nilai benar ataupun salah hanya ada di tes kemampuan kognitif. Kalau skala sikap kan nggak ada gitu. Sesuai sampai tidak sesuai kan tidak ada benar salahnya. Jadi memang yang lebih tepat adalah untuk tes kemampuan kognitif gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dihitung pakai SPSS, bisa, hanya saja pasti ada perbedaan gitu. Karena cara hitungnya juga beda. Hasilnya nggak sama persis. Baik, yang pertama kali gimana sih caranya kita mau ngelompokin mana yang masuk kelompok tinggi, mana masuk kelompok rendah. Kita blok dulu gitu ya. Kemudian kita pakai rumus short and filter. Kita shorting gitu ya, berdasarkan dari nilai total.
kita pengen urutkan mereka yang punya poin tertinggi sampai dengan poin terendah. Jadi skor yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah. Gitu. Nah, kalau sudah, ini kan udah diurutkan, oh berarti paling tinggi adalah si K, paling rendah adalah si M nih. Dia cuma benar 8, kalau yang si K benar semua gitu ya. Nah, apa namanya? Dalam bukunya Azwar itu ada 2 cara gimana kita membagi 2 kelompok, mana kelompok tinggi, mana kelompok rendah. Idealnya sih sebenarnya pakai nilai median sebenarnya. Pakai data median. Misalkan 20 tuh mediannya kan apa namanya? Median datanya itu kan ke-10 dan ke-11 gitu, data ke-10 dan data ke-11. Data ke-10 dan data ke-11 itu nilainya adalah nih data ke-10, data ke-11. Ini saya urutin misalkan nomornya 1, 2, 3. Ya. Data ke-10 dan data ke-11 kan ini. Berarti kan mediannya adalah 13,5. Berarti yang di atas 13,5 adalah kelompok tinggi, yang di bawah 13,5 adalah kelompok rendah. Gitu kan, idealnya begitu. Tapi kalau dengan di shorting begini, dan jumlah respondennya pun tidak banyak, hanya 20 orang, maka Azwar bilang di bukunya cukup dibagi 2 aja. Berarti dibagi 2 aja. Ini adalah kelompok tinggi, kita kasih tanda, kemudian ini adalah kelompok rendah. Kita kasih tanda lagi. Selesai. Jadi kita sudah punya 2 buah kelompok. Tapi kalau misalkan, Bu, tapi di sini skornya itu 14, sama. Masa si G sama si H masuknya ke kelompok rendah sih, Bu? Orang kan 14 aja ini masih di kelompok tinggi, si S, misalkan gitu. Nah, kalau kasusnya begini, teman-teman boleh pakai rumus yang satunya, yang diperuntukkan untuk responden dalam jumlah besar, misalkan 200, 300 gitu, yang kalau dibagi 2 tuh effortnya gede. Jadi teman-teman pakai 27% batas atas, 27% batas bawah. Artinya kita bulatkan aja lah, jangan 27% pusing, 30%. Jadi 30% kelompok atas, ini kan ada 20 orang, 30%-nya berapa? 30% dari 20 siswa berapa? Enam, Ibu. Ya. 6 ya? Iya, Ibu, 6. Betul. Berarti kita ambil 6 teratas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6 teratas. Kita ambil 6 terbawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian data tengahnya gimana, Bu? Data tengahnya dibuang. Artinya tidak ikut ke dalam analisis. Gitu. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita tinggal hitung. Di sini adalah jumlah jawab benar. Di sini adalah indeks kesukaran item kelompok tinggi. Ya. Ini jumlah jawab benar berarti sama dengan dari nomor 1 sampai dengan kok ke kanan ke bawah. Oke. Oke, di sini juga sama. Saja ini kelompok rendah. Oke. Dari sini untuk yang ke bawah. Oke, kemudian kita tarik garis. Nah, ketemu. Kemudian untuk lihat indeks kesukaran item ya, berarti jumlah yang jawab benar dibagi jumlah responden di kelompok tinggi berapa? 6, Ibu. Betul. Gampang ya. Kemudian ini pun sama, jumlah yang jawab benar dibagi jumlah responden kelompok rendah dan 6 juga. Kemudian tinggal selisihnya, kita lihat di sini.
Daya diskriminasi item sama dengan selisih dari indeks kesukaran item kelompok tinggi. Selisih kan berarti dikurang ya. Dengan indeks kesukaran item di kelompok rendah. Temu deh. Tinggal ditarik. Nah, selesai. Ini adalah daya diskriminasi item. Nah, dilihat yang di-delete yang mana? Ada 1, 3. Kan teorinya kan di bawah 0,3 kan? Tapi kalau di buku yang di buku yang tes kemampuan kognitif itu 0,2 masih bisa dipertimbangkan gitu. Dengan asumsinya diperbaiki item soalnya. Ini 0,17. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 20 soal ini coba kita lihat. Ini. Ya. Kita lihat item nomor 19 dan 20. Item nomor 19 daya diskriminasi itemnya 0. Artinya, item itu tidak bisa memiliki kemampuan mendiskritkan atau membedakan mana anak-anak yang kelompok tinggi, mana anak-anak yang di kelompok rendah. Kenapa? Coba dilihat. Anak-anak di kelompok tinggi bisa menjawab soal nomor 19, yang benar itu ada 4 orang. Di kelompok rendah pun yang adanya 4 orang juga yang bisa menjawab benar item nomor 19. Artinya apa? Artinya sama aja, mau anak-anak di kelompok tinggi ataupun di kelompok rendah, mereka punya kemampuan yang sama dalam menjawab soal nomor 19. Artinya soal nomor 19 kurang bagus dalam mendiskritkan atau membedakan mana yang kelompok tinggi, mana yang kelompok rendah. Karena sama aja, mau kelompok tinggi, mau kelompok rendah, sama. Mereka sama-sama bisa menjawab, gitu. Coba diperhatikan nomor 20. Ada yang bisa menjelaskan sekarang kenapa kok daya diskriminasinya bagus, 0,67. Cukup tinggi, kenapa kira-kira? Karena kelompok tinggi jawabnya benar semua, sedangkan kelompok rendah yang benar cuma 2. Jadi bisa mendiskriminasi. Halo, siapa saja silahkan. Ini Bu, karena yang di kelompok tinggi jawabnya benar semua. Kelompok rendah cuma 2 yang benar. Itu aja kan gampang. Artinya item ini bisa membedakan. Oh, kalau mereka yang di kelompok tinggi bisa jawab dengan benar semua, tapi yang di kelompok rendah ini nggak bisa jawab yang bisa benar jawab itu cuma 2 gitu kan. Makanya soal yang bagus itu adalah soal yang berkisar antara 0,5 nih, lihat. Yang soalnya biasanya yang moderate itu soalnya itu biasanya ya meskipun tidak selalu, tapi umumnya kalau soalnya nggak susah tapi nggak gampang, itu biasanya dia punya daya diskriminasi yang bagus biasanya, meskipun dalam nomor 19 tidak menunjukkan itu, tapi biasanya begitu. Gitu. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke perhitungan yang satunya lagi. Kalau misalkan cuma dibagi 2, Bu. Ini kan kelompok tinggi sama kelompok rendahnya itu dibaginya 30% atas, 30% bawah. Sekarang kalau dibagi sama rata 2 gimana, Bu? Kopi lagi.
rata. Dari yang paling besar. Oke ya. Kita bagi 2 sama besar. Kalau sudah, kan kita jumlahkan kan? Yang jawab benar. Kemudian indeks kesukaran itemnya di kelompok tinggi berapa dan indeks kesukaran item di kelompok rendah berapa, ya, sama dengan berarti ini dibagi berapa? Berarti dibagi berapa? 10 Ibu. Bagi 10. Nah, ini juga ini dibagi 10 karena dibagi 2 sama rata 10 untuk kebetulan kelihatan bedanya 14 skor 14 ke atas kelompok tinggi, 13 ke bawah kelompok. Nggak usah deket-deket kamu. Daya diskriminasi itemnya 6 indeks kesukaran item kelompok tinggi dikurangi indeks kesukaran lebih banyak nih yang di lab. Dari 0,2 masih bisa dipertimbangkan, tapi bebas mau di delete boleh, enggak boleh, dan kebutuhan dalam penelitian. Jadi kita nggak boleh lupa unsur fleksibilitas ya. Jadi teman-teman pun gitu, kalau misalkan skripsi nih, aduh, item gue banyak yang gugur lagi, gitu kan. Ini 0,25 sayang. Boleh. Atau boleh pakai teorinya, ada lagi tuh yang menetapkan di untuk diskriminasi fleksibilitas kita dalam hasil itu tinggi gitu. Hanya saja kita harus based on teorinya mana nih yang ngomong kalau 0,2 itu boleh gitu. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 yang gugur dari 20. Kalau tadi cuma 5, ini 12. Gitu kan. Jika diikut sertakan semua anggotanya, semua datanya, maka lebih rinci perhitungannya. Gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, apa lagi nih? Nah, sekarang saya mau tanya, daya diskriminasi, kalau tadi kesukaran item 0 sampai 1 kisarannya, kalau daya diskriminasi item itu minus 1 sampai dengan 1. Skornya. Nah, sekarang saya pengen tanya, di sini ada skor yang minus 2. Ini soal nomor berapa yang minus 2 ya? Oh, soal nomor 6. Kenapa soal nomor 6 itu bisa minus 2 ya, kira-kira ya? Silahkan yang mau menjawab. Karena aneh, saya kelompok sedang lebih bisa jawab. Ibu, saya mau mencoba menjawab. Boleh, silakan. Karena yang ada di kelompok rendah ini ternyata bisa mengisi nomor 6 itu lebih banyak ketimbang yang ada di kelompok tinggi, Ibu.
di kelompok rendah yang lebih banyak jawab bener ya dibandingin kelompok tinggi, maka nilai daya diskriminasinya minus. Sip. Oke. Baik, kalau gitu sudah selesai untuk daya diskriminasi dan indeks kesukaran item. Nggak susah, gampang, logikanya pun dapet gitu, maksudnya kenapa bisa minus, kenapa bisa ini. Sebenarnya pemaknaannya kurang lebih sama seperti kalau teman-teman itu melakukan analisis analisis daya diskriminasi skala sikap gitu ya di SPSS, itu sebenarnya logikanya sama. Jadi mengelompokkan mana mereka yang punya motivasi tinggi, mana mereka yang punya motivasi rendah gitu. Jadi mengelompokkanlah ibaratnya individu yang gitu. Jadi kalau item sudah bisa punya kemampuan diskrit, membedakan, mengelompok-kelompokkan gitu ya, persebaran persebaran skornya atau persebaran respondennya, mana yang masuk responden tinggi, responden rendah, maka biasanya reliabilitasnya itu bagus. Maka dari diskriminasi itu kalau kita delete satu item itu biasanya reliabilitasnya naik, karena kemampuan yang jelek-jelek itu dibuang, jadi lebih bisa diandalkan ke depannya si alat ukur, logikanya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau maksudnya saya pindah untuk mengumumkan nilai, nggak ngumumin sih, cuma cross check aja untuk nilai apa sih namanya UTS. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini?